Sahabat Trivia, jumpa lagi dengan Ibu Tri. Masih ingat ke kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya benar, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. Sebelum kita mempelajari sifat-sifat cahaya, cahaya itu sendiri adalah suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi pun dipastikan tidak dapat berjalan sempurna. Semua makhluk hidup menggantungkan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Lalu, bagaimana pengertian cahaya menurut para ahli? Menurut Newton, cahaya terdiri dari partikel-partikel ringan berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sedangkan menurut Huygens, cahaya adalah gelombang seperti halnya bumi. Perbedaan antara keduanya hanya pada frekuensi dan panjang gelombangnya saja. Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada 5. Yang pertama, merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, menembus benda bening, dan dapat diuraikan. Sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Kalian pasti pernah melihat cahaya matahari merambat masuk ke dalam rumah kalian. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Sifat ini juga dimanfaatkan pada sinar laser. Pada senjata yang dilengkapi dengan sinar laser merah, sinar laser tersebut diarahkan kepada lawan. Fungsi sinar laser merah tersebut berfungsi sebagai penentu arah tembakan senjata. Sifat cahaya berikutnya yaitu dapat dipantulkan. Apakah kamu dapat membedakan benda-benda berdasarkan warnanya? Apa yang menyebabkan demikian? Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita dapat melihat diri kita sendiri serta apa yang ada di belakang kita. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pemantulan teratur dan yang kedua pemantulan baur. Pemantulan cahaya secara teratur ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya datar dan mengkilap, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur. Contohnya, cahaya mengenai kaca, maka akan dipantulkan secara teratur. Sudut datang, cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Pemantulan berikutnya yaitu pemantulan baur. Pemantulan tidak teratur sering disebut dengan pemantulan baur atau difus. Pemantulan tidak teratur terjadi ketika mengenai benda yang permukaannya kasar, bergelombang, dan tidak mengkilap. Contohnya, ketika cahaya mengenai permukaan aspal, permukaan air, dan permukaan batu. Sifat cahaya berikutnya yaitu dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati 2 medium yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui 2 medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui 2 medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Misalnya pada kasus sebatang pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Dari samping akan terlihat pensil patah, padahal sebenarnya pensilnya tidak patah. Yang kedua, pembiasan pada kolam renang yang dalam akan terlihat seperti dangkal.
Contoh pembiasan lain yaitu ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Sifat cahaya berikutnya yaitu dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Pada saat senter yang telah kita nyalakan kemudian diarahkan pada plastik yang bening, maka cahaya terlihat tembus. Demikian juga cahaya dapat masuk ke dalam rumah melalui celah-celah serta juga dapat melalui kaca jendela bening yang ada di rumah. Jika cahaya mengenai benda yang hitam atau tidak tembus cahaya, maka akan timbul bayangan. Misalnya pada waktu siang hari berjalan, maka kita akan melihat bayangan kita sendiri. Sifat cahaya berikutnya yaitu dapat diuraikan. Cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, maka cahaya sendiri mempunyai manfaatnya. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan cahaya untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan karbohidrat dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Binatang juga memanfaatkan cahaya untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lingkungannya. Manusia juga sangat bergantung terhadap keberadaan cahaya. Tanpa cahaya, kita tidak akan bisa apa-apa. Sebagai contohnya, proses melihat. Meskipun mata kita normal, tapi jika tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat. Cahaya juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, foto ronsen, dan juga pemanas ruangan. Terima kasih sudah belajar bersama Putri. Sampai jumpa di video yang lainnya ya. See you next time.